Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dengan kasih, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Selasa tanggal 1 September 2020, bertepatan dengan 13 Muharram 1442 Hijrah. Alhamdulillah, biasa di agenda pagi kita, Embun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. Insyaallah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa senantiasa kita doakan saudara kita, karib kerabat kita, bahkan mungkin ada di antara kedua orang tua kita yang kini sedang terbaring sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, demikian pula kelapangan dan keikhlasan di atas segala sakit yang derita, dan menghadirkan sakit sebagai kifarat penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana sadhibil ba'sya ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Demikian pula untuk saudara kita, sahabat kita yang saat ini tentu sedang berhadapan dengan begitu banyak masalah, begitu banyak ujian demi ujian yang harus dihadapi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka jalan keluar terbaik dari setiap ujian, dari setiap permasalahan yang dihadapi, dan senantiasa terbangun jiwa husnudzan, senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Betapa di balik setiap ujian, di balik setiap masalah yang dihadapi, sejatinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menghadirkan hikmah dari nilai kebaikan demi kebaikan yang tentu akan memberikan kemuliaan di sepanjang hidup dan kehidupan. Doa kita yang tulus juga tentu disampaikan untuk mereka yang kini sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, di antara karib kerabat, sahabat, saudara-saudara kita, bahkan tentu di antara kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya, amal perjuangan yang senantiasa mereka jadikan sebagai fondasi di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Mengampuni segala kesalahan dan kekhilafannya, dan tentu saja keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kesabaran. Ada motivasi, ada semangat dari energi positif untuk terus melanjutkan kebaikan-kebaikan dari mereka yang kini sudah berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pesan wasiat terbaik untuk menghadirkan kemuliaan di sepanjang hidup dan kehidupan. Dengan kasih, di kesempatan pagi hari ini tema kita terkait dengan saat Nuh alaihissalam curhat pada Allah. Saat Nuh alaihissalam curhat pada Allah. Dengan kasih, saat manusia dihadapkan pada perkara yang tidak menyenangkan, bahkan mungkin menggelisahkan dirinya, maka biasanya ia akan menyampaikan keluh kesahnya pada seseorang yang bisa memberikan jawaban atas kegelisahan dan keresahan dirinya. Ia bahkan akan tumpah ruahkan semua keluh kesahnya pada seorang yang ia percaya dapat melepaskan kegelisahan dan keresahan hatinya tersebut. Untuk satu waktu mungkin ia akan dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapinya. Ia akan merasa beban begitu kan dari kegelisahan dan keresahannya itu seolah berkurang dari kehidupannya. Bahkan untuk sementara waktu pula mungkin ia akan percaya bahwa seseorang yang dijadikan sandaran untuk berbagi dan menemukan jawaban atas kegelisahannya itu betul-betul bisa ia percaya. Dan keresahan dari persoalan yang dihadapinya tersebut dapat ia percaya dan dapat menyimpannya dengan baik segala keluh kesahnya. Ya percaya begitu ya, dan dapat menyimpan dengan baik segala keluh kesahnya itu, sehingga ia tidak khawatir begitu kan bila permasalahan tersebut
terbuka keluar dan menjadi konsumsi publik. Nah, pertanyaannya, lantas sampai kapan hal itu bisa dijamin? Benarkah ia akan benar-benar menemukan jawaban yang memberikan ketenangan dan terbebas dirinya dari segala permasalahan di dalam makna yang sebenarnya? Benarkah ia akan benar-benar yakin bahwa dengan menyampaikan permasalahan yang dihadapinya bisa menjadi solusi begitu kan bagi dirinya untuk dapat keluar dari permasalahan yang sedang dihadapinya? Dengar asik, bila ada curhatan, bahkan keluh kesah yang disampaikan seorang, dan kemudian ia akan benar-benar menemukan jawaban guna mengatasi bahkan dapat keluar dari permasalahan yang dihadapinya itu, maka sesungguhnya curhatan tersebut tiada lain adalah dengan mengembalikan semuanya pada pengatur hidup dan kehidupannya, yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang sejatinya dilakukan oleh hamba Allah. Dari apa yang bisa kita baca di dalam Al-Quran pada surah Nuh, ya, di ayat ke-5 sampai ayat ke-10. Bahkan sampai ayat ke-28 sebetulnya kita bisa baca itu. Nah, untuk kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan kupas dari ayat 5 hingga ayat ke-10. Inilah sejatinya curhat yang disampaikan setingkat Nabi Allah Nuh alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisahnya di dalam Al-Qur'an di dalam surah Nuh. Dan penamaan surah Nuh ini juga di dalamnya menggambarkan bagaimana perjuangan Nuh alaihissalam ketika menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, mengajak umat bahkan mengajak anggota keluarganya untuk bertahkim kepada apa yang menjadi ketetapan insya Allah Subhanahu wa taala. 28 ayat dari apa yang bisa kita baca di surah Nuh, ya, ini terkait dengan bagaimana keluh kesah Nuh alaihissalam disampaikan langsung hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentu sebagai bentuk pembelajaran bagaimana melewati surah Nuh kita bisa menghadirkan begitu banyak ibrah, begitu kan, pelajaran, bahkan juga tazkirah, peringatan bagi siapapun yang menghendaki kemuliaan dan kemantapan hati, begitu kan, dalam menghadapi bahkan mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Ya, tumpahkan semua keluh kesahnya pada Allah setelah perjuangan dilewati di sepanjang perjalanan dakwahnya, mengajak pada umat, mengajak pada keluarga. Sebab memang Nuh senantiasa yakin dan berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah solusi terbaik dalam membuka jalan keluar atas permasalahan yang dihadapinya. Bagaimana kita juga bisa baca sebelum kita kupas surah Nuh di ayat ke-5 hingga ayat ke-10 itu terkait dengan perjuangan berat dari apa yang harus dihadapi Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana kita bisa baca pada surah Al-Ankabut, ya kan, di ayat ke-14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasana illa khamsina ama fa akhadahumut tufanu wa hum zalimun. Dan sungguh telah mengutus kami kepada Nuh, ya kan, dan kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nuh alaihissalam kepada umatnya, dan Nuh tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Artinya 950 tahun Nuh menyampaikan dakwah, menyampaikan pesan dan peringatan, mengajak kepada jalan tauhid kepada umat dan keluarganya. Namun ternyata hanya sedikit saja di antara mereka yang mau menerima kebenaran. Bahkan kemudian puncaknya adalah ketika umatnya dilanda banjir besar
dan mereka masuk dalam kategori orang-orang yang zalim. Hatta termasuk salah satu di antara anggota keluarganya ketika membangkang, ketika tidak mau menerima kebenaran, tidak mau mengikuti apa yang menjadi bagian dari pesan dakwah Nabiullah Nuh alaihissalam. Maka kalau kita buka ayat di surah Nuh, surah ke-71 di ayat ke-5 hingga ayat ke-10, nah ini makin jelas kepada kita bagaimana ayat-ayat ini syarat dengan pelajaran hikmah. Bagaimana berharganya sebuah pembelajaran di dalam kehidupan dari kejadian-kejadian yang pernah terjadi di masa lalu. Tatkala umat manusia tidak menerima kebenaran, bahkan cenderung mengabaikan dan membangkang aturan-aturan Allah, maka pada akhirnya akan berhadapan dengan berbagai kerugian. Berhadapan dengan azab yang pedih diakibatkan karena apa yang mereka kerjakan. Nah, rasa kalau kita baca apa yang tertera pada ayat ke-5 hingga ayat ke-10 di surah Nuh, maka semakin tergambarkan jelas kepada kita bahwa di saat ketika Nuh alaihissalam curhat kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bagaimana harus menghadapi umat, bahkan sebagian anggota keluarga yang cenderung mengabaikan aturan-aturan Allah, maka dia tentu saja memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah solusi untuk bisa menemukan jawaban bagi dirinya atas permasalahan yang dihadapi. Kita baca ayatnya dimulai pada ayat ke-5 hingga ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Dan Nuh berkata, ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Falam yajidhum du'aiya illa firara. Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka. Justru mereka lari dari kebenaran. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastagtashaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan sesungguhnya aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman agar engkau mengampuni mereka, mereka masukkan anak jarinya ke telinganya dan menutupkan bajunya ke wajahnya, dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Tsumma inni da'autuhum jihara. Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan. Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum sirara. Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonkanlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Terima kasih, inilah 5 ayat dari surah Nuh ayat ke-5 hingga ayat ke-10 yang tentu saja syarat dengan hikmah, syarat dengan pelajaran, bahkan tentu saja ini harus senantiasa menjadi pijakan bagi kita selaku seorang muslim. Bagaimana tatkala berhadapan dengan permasalahan di dalam kehidupan. Tatkala menyampaikan, tatkala menyeru kepada kebenaran, ternyata tidak setiap seruan kebenaran itu diterima dengan baik. Maka tentu jangan pernah berputus asa. Sampaikan keluh kesah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saat curhat kepada Allah, maka tentu ia akan terbebas dari rasa kecewa. Maka sungguh sangat berbeda begitu ketika seorang curhat menyampaikan keluh kesahnya pada selain Allah. Bisa jadi apa yang disampaikannya itu justru makin menambah beban dan kegelisahan hidupnya. Karena yang dijadikan sandaran curhatannya itu ternyata tidak sebagaimana yang diharapkannya. Apalagi ketika seseorang yang kita sudah percaya, kita sampaikan keluh kesah kita, malah kemudian apa yang menjadi permasalahan kita jadi konsumsi publik begitu kan. Nah ini tentu saja juga menjadi masalah bagi kita, menjadi beban tersendiri. Maka tentu saja untuk menghilangkan beban itu,
Kata kuncinya adalah kembali kepada Allah, curhat kepada Allah, mohon kepada Allah agar dikeluarkan dari segala bentuk permasalahan. Lebih tentu ketika menyampaikan kebenaran, apa yang disampaikan tidak selamanya diterima. Maka tentu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata setiap harapan dan keluh kesah ini seharusnya disandarkan. Karena Allah Subhanahu wa taala semata solusi terbaik atas setiap permasalahan yang dihadapi. Allah akan buka pintu yang makin terbuka lebar bagi siapapun yang bermohon kepadanya di waktu siang dan malam, dari setiap waktu, dari setiap kesempatan yang ada ketika ia berhadapan dengan begitu banyak permasalahan agar ia mendapatkan jalan keluar. Ada keterbukaan sehingga dia tentu saja tidak akan merasa kecewa karenanya. Qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Dia berkata, ya Tuhanku, sungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Jadi dia sampaikan kepada Allah bagaimana perjuangan Nuh untuk mengajak kebenaran bukan hanya pagi, siang, sore, tapi juga malam hari terus begitu dalam waktu yang sangat panjang. Fala bisa fihim alfasana, 1000 tahun kurang 50 tahun. 950 tahun terus berjuang menyampaikan kebenaran. Tapi tentu saja apa yang disampaikan itu tidak semuanya bisa diterima sebagaimana yang diharapkan. Bahkan di dalam perjalanan dakwah Nuh alaihissalam hanya sedikit saja mereka-mereka yang mau menerima kebenaran. Maka ini tentu saja menjadi bahan pembelajaran bagi kita. Kalau kita sudah menyampaikan kebenaran, kemudian apa yang disampaikan tidak diterima, maka tentu perbandingannya sungguh sangat jauh bila dibandingkan dengan apa yang pernah terjadi pada Nabi Nuh alaihissalam ketika menghadapi kaumnya, bahkan menghadapi salah satu di antara anggota keluarganya. Sehingga ini menjadi energi positif begitu kan, memberikan semangat bagi kita. Jangan mudah putus asa. Jangan sampai baru sekali 2 kali menyampaikan begitu kan, kemudian tidak diterima. Lantas kemudian meninggalkan apa yang seharusnya menjadi tujuan mulia. Menyampaikan kebenaran, menyampaikan pesan dakwah dari pesan moral yang tentu akan menghadirkan kemuliaan. Karena ada kekecewaan begitu ya. Sekali, 2 kali, 3 kali tidak diterima, akhirnya tinggalkan. Akhirnya ada keluh kesah. Diantepkeun, baiklah mangsa bodoh kumamaranehna. Nah, ini tidak boleh terjadi seperti itu gitu kan. Justru harus ada semangat, ada motivasi. Ketika kita baca ayat kelima dari surah Nuh ini kan, ketika Nuh alaihissalam menyampaikan kepada Allah, qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Jadi sampaikan kepada Allah begitu kan. Betapa panjangnya perjalanan yang harus dilewati Nuh alaihissalam. Pagi gitu kan, siang, sore, malam hari terus menyampaikan kebenaran. Sampai kemudian akhirnya dia hanya curhat kepada Allah, menyampaikan semua. Karena dia yakin kalau kemudian dia sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, tentu bukan akan menuntaskan masalah, malah menambah masalah yang ada begitu kan. Dan dia yakin kembali kepada Allah sebagai fondasi, sebagai sandaran harapan. Maka ini yang sesungguhnya juga pendengar nasihat harus kita bangun dalam kehidupan kita. Cukup Allah sebagai pelindung, cukup Allah sebagai penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Falam yajiduhum du'a ya illa firara. Ya kan? Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran. Siang malam menyampaikan kebenaran, terus disampaikan, tapi ternyata apa yang diserukan Nuh alaihissalam terkait dengan keimanan itu tidak menjadikan mereka makin dekat kepada Allah. Tidak makin menambah keimanan mereka kepada Allah. Justru mereka makin lari dari kebenaran, makin menjauh. Maka tentu saja ini menjadi pembelajaran bagi kita. Betapa tidak mudah begitu menyampaikan kebenaran. Namun jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Karena tatkala kita sudah berjuang, maka intinya kita sudah mendapatkan investasi dari kebaikan tatkala kita menyeru kepada kebenaran. Sebab Allah Subhanahu wa taala tentu saja tidak akan menuntut hasil dari apa yang kita perjuangkan, tapi justru Allah hanya akan melihat sampai jauh mana perjuangan kita untuk menyampaikan kebenaran.
Dan ini yang kemudian juga harus senantiasa menjadi kesadaran kepada kita. Bahwa tatkala disampaikan kebenaran, tidak hanya sekedar mereka lari dari kebenaran. Bahkan juga mereka menampilkan sikap-sikap yang tidak menyenangkan. Terkait dengan dakwah yang kita sampaikan kepada mereka. Terkait dengan nasihat-nasihat baik yang disampaikan kepada mereka. Nah, ini di ayat ke-7 ya digambarkan oleh Allah SWT dalam surah Nuh. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw syiyabahum wa asyarru wastakbaru istikbara. Dan sesungguhnya aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya dan menutupkan bajunya ke wajahnya, dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Nah, pendengar AC, ini gambaran ya, gambaran dari bagaimana sikap-sikap kaum Nuh kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tatkala Nuh menyampaikan kebenaran, mengajak kepada hak, gitu kan? Justru malah apa yang mereka lakukan tidak makin menambah iman mereka. Mereka makin jauh dari kebenaran. Bahkan ini sikap yang secara terang-terangan dilakukan kepada Nuh alaihissalam. Setiap kali Nuh menyeru kepada mereka untuk beriman dan mengajak mereka untuk kembali kepada jalan Allah agar mendapatkan ampunan dari Allah SWT, mereka kemudian memasukkan anak jarinya ke telinganya. Tanda tidak mau mendengar. Hayang ngadengi gitu apa yang disampaikan oleh Nuh alaihissalam. Bahkan juga kemudian menutupkan bajunya ke wajahnya. Tanda tidak ingin melihat. Tidak mau mendengar, bahkan tidak mau melihat apa yang disampaikan oleh Nuh alaihissalam. Ini kan kalau kita pelajari di dalam kehidupan kita sehari-hari juga ada orang seperti itu. Ketika orang itu tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan, kadangkala dia juga mengambil sikap, mengambil tindakan, masukkan anak jarinya ke telinganya. Bahkan kemudian dia juga menutup wajahnya. Kalau hari ini mungkin tidak semua seperti itu. Ada yang mungkin dia pura-pura tidak mendengar dan kemudian dia pergi berlalu begitu saja. Atau dengan kalimat-kalimat yang lain. Sudahlah, tak usah menasehati, gitu kan, urus saja dirimu sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu, ini tentu saja sikap dari perbuatan yang sangat tercela, gitu kan. Karena di antara salah satu perilaku yang tercela itu adalah ketika hamba-hamba yang beriman mengajak kepada jalan takwa, mengajak untuk selalu berada dalam kebaikan, justru ditimpali dengan kalimat urus saja dirimu sendiri. Nah, orang yang seperti itu sudah masuk kategori orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tercela, begitu ya. Dan ini yang tentu saja juga harus menjadi pelajaran bagi kita, menjadi peringatan berharga bagi kita. Jangan sampai kalau kemudian ada orang yang mengingatkan kita, menasihati kita, justru menimpali dengan kalimat-kalimat seperti itu. Kalimat urus saja diri kamu sendiri. Bahkan kemudian dia masukkan anak jarinya ke telinganya, kemudian menutupkan wajahnya sebagai bentuk demonstratif, begitu ya, tidak mau melihat, bahkan tidak mendengar apa yang dinasihatkan. Ini sikap-sikap yang memang menggambarkan arogansi. Sehingga ini juga menjadi gambaran tentang bagaimana pengingkaran mereka-mereka yang tidak mau menerima kebenaran, bahkan adalah gambaran kesombongan diri. Jadi orang yang sombong itu adalah orang yang salah satu diantaranya ketika diingatkan dengan kebenaran tidak mau menerima. Bahkan kemudian balik mencari kawan, begitu ya, mencari sekutu-sekutu yang lain untuk menghadang kita, untuk melawan kita agar apa yang kita sampaikan itu seolah-olah buruk di mata mereka dan menggambarkan bahwa mereka itu diperlakukan secara tidak nyaman. Padahal sesungguhnya apa yang mereka kerjakan itulah yang tidak nyaman itu, tidak baik itu. Orang yang mengajak kepada kebenaran malah ditimpali dengan perkara yang tidak menyenangkan. Dan ini juga tentu saja pendengar AC menjadi ibrah, begitu ya, menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah SWT, untuk tidak pernah dibuat resah dan gelisah. Kalau kita yang baru 1 kali 2 kali menyampaikan kebenaran, ya kadangkala kita berhadapan dengan perkara yang tidak menyenangkan. Coba kita bandingkan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan Nuh alaihissalam. Lebih-lebih, gitu kan. 950 tahun, ya, fala bisa fihim alfasana, 1000 kurang 50 tahun.
Jadi kalau selama 950 tahun menyampaikan pesan, berapa ribu kali begitu ya menyampaikan hal-hal kebaikan kepada umatnya setiap waktu, setiap saat begitu ya, siang dan malam menyeru umat, bahkan menyampaikan kepada salah satu di antara anggota keluarganya untuk beriman kepada Allah. Tapi justru tidak menambah keimanan pada mereka, justru mereka makin jauh dari nilai-nilai kebenaran. Betapa pedih begitu ya, betapa gelisahnya begitu ya hati kalau tidak kembali kepada keimanan, kalau tidak kembali kepada Allah untuk menyampaikan keluh kesah. Maka sekali lagi ini juga jadi pelajaran buat kita. Kalau kita menghadapi orang yang tatkala diingatkan tidak mau mendengar, ya sampaikan saja keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah menyampaikan. Ya Allah, hamba telah menyampaikan apa yang bertanggung jawab. Maka Kau Maha tahu apa yang kemudian terbaik bagi mereka. Ini akan menenangkan kita, ini akan menenteramkan kita. Daripada kita uring-uringan, apalagi sampai kemudian mengatakan sumpah serapang supaya antepkeun lah. Tong diajak ke masyarakat tetap gitu. Tetap kita sebagai seorang muslim, tetap kita harus menyampaikan kebenaran itu. Adapun kemudian dia tidak menerima, itu tentu saja urusan dia dengan Allah. Artinya apa? Berarti dia tidak terbuka mata hatinya dan dia sudah ditutup mata hatinya. Kenapa? Karena dia menutup jalan taufik dan hidayah. Allah memberikan kepada mereka dengan kemampuan akal dan fikirnya untuk bisa memilah, untuk bisa memilih, ya kan, mana perkara yang hak, mana perkara yang batil. Namun manakala dia tidak mau menerima kebenaran, bukan berarti Allah tidak memberikan hidayah, tapi dia tidak mau berjuang untuk mendapatkan kenikmatan hidayah itu. Sehingga Allah menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan yang ada pada suatu kaum manakala mereka tidak mau melakukan perubahan apa yang ada pada diri mereka sendiri. Tapi kan kairah yang mau bisa nerima kalau dia juga tidak mau terbuka hati menerima kebenaran. Ketika akalnya tidak dia optimalkan untuk yakin bahwa itu adalah kebenaran di sisi Allah dan kemudian dia hadirkan keimanannya, ya jelas tidak akan nyambung begitu ya. Oleh karena itu akal dan fikir juga memang harus didampingkan dengan keimanan. Ketika ada orang mengajak kepada kebenaran, ketika orang menasehati kepada kebenaran, tidak hanya sekedar mengoptimalkan kekuatan nalarnya saja, tapi juga hadirkan keimanan. Oh ya benar ini kebenaran, ini harus diterima, ini akan bawa kebaikan. Kemudian dia segera menghadirkan iman itu sebagai fondasi dalam kehidupannya. Bahkan dia beristighfar gitu kepada Allah. Jadi dengan istighfarnya mohon ampun agar dia dibukakan hatinya dan kemudian tentu saja dia berusaha untuk melakukan perubahan-perubahan. Maka ini tentu saja nanti akan Allah buka jalannya. Tapi sepanjang manusia tahu itu adalah kebenaran dengan nalarnya, namun kemudian imannya tidak menerima dalam makna dia memang selalu membangkang, ingkar kepada hukum-hukum Allah, bahkan menyombongkan diri dengan arogansinya, merasa asa panghebatna gitu kan. Maka tentu saja hal ini tidak akan mungkin bisa membuka hati mereka untuk bisa menerima kebenaran. Summa inni da'utuhum jihara. Ini di ayat ke-8 ya. Lalu sesungguhnya aku menyuruh mereka dengan cara terang-terangan. Dengan cara terbuka disampaikan terkait dengan apa yang seharusnya mereka lakukan gitu kan, terutama dengan keluarga dekatnya, salah satu di antaranya adalah kepada Kan'an anaknya dan salah satu istrinya. Namun justru malah ditimpali dengan perkara yang tidak menyenangkan. Ya bisa dibayangkan gitu ya, kalau kepada orang lain menyampaikan kebenaran tidak diterima, kalaupun tak sampai dicibir, kalaupun tak sampai kemudian diperlakukan secara tidak nyaman, mungkin kita masih bisa menahan diri begitu ya. Ya udahlah tinggalkan, kemudian tetap mendoakan, tapi tetap berada di dalam jalur di mana kita akan selalu memperjuangkan kebenaran itu. Tapi bayangkan kalau kepada anggota keluarga sendiri, ketika itu terjadi betapa sakitnya Nuh alaihissalam. Namun memang itulah tadi bagian dari kesabaran, bagian dari puncak perjuangan Nuh alaihissalam yang tidak pernah berhenti. Dan ini juga ujian terbaik dari apa yang menjadi bagian dari kelas balik perjalanan sejarah kehidupan umat manusia. Bagaimana kita menghadirkan setiap ujian itu bukan sebagai beban, tapi justru sebagai fondasi untuk makin meningkatkan kualitas keimanan.
Orang kadang-kadang kalau diuji itu kan merasa menderita, padahal tidak begitu sebetulnya. Justru di balik ujian-ujian yang tidak menyenangkan itu ada hikmah. Dan ini yang kemudian bisa kita jadikan sebagai pembelajaran. Nuh alaihissalam diabadikan oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul yang mulia, yang kemudian memiliki ketangguhan hati yang besar. Sehingga ia kemudian juga mendapatkan gelar ulul azmi, begitu ya, orang-orang yang memiliki keteguhan hati yang besar, berjuang begitu ya untuk mengajak umat, ya kan. 950 tahun bayangkan begitu ya. Kalau kita hanya sekali dua kali tidak didengar ya masih dalam tataran yang seharusnya tidak boleh menjadikan kita putus asa. Coba bandingkan dengan Nuh alaihissalam, 950 tahun begitu berdakwah, menyampaikan nilai-nilai kebenaran itu. Kalau kata orang sudah angkleng-angklengan begitu ya. Tapi ternyata hanya sedikit saja di antara mereka yang mau menerima. Bukan hanya dengan cara terang-terangan, tapi juga tentu dengan cara sir. Ya, bisa eraun begitu ya, mereka-mereka yang mungkin selama ini hidup di dalam kepongahan, hidup dalam kesombongan, hidup di dalam perbuatan dosa, diajak dengan pendekatan pribadi sehingga orang lain tidak tahu, itu juga dilakukan. Dan ini kita bisa baca di ayat ke-9 di surah Nuh itu kan, "Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra." Ya kan? Kemudian aku menyuruh mereka secara terbuka dan dengan diam-diam. Ya kan? Bagaimana dakwah Nuh alaihissalam juga disampaikan kepada umatnya, bahkan kepada sebagian anggota keluarganya yang memang harus diseru untuk kepada jalan kebenaran. Mereka diajak begitu ya, tapi ternyata juga sekali lagi hanya sedikit saja di antara mereka yang mau menerima kebenaran. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kan? Jadi ketika disampaikan dengan cara diam-diam pun justru malah makin menjadikan mereka tidak mau menerima kebenaran, makin ingkar, bahkan makin menyombongkan diri. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Bagaimana Nuh alaihissalam juga menyampaikan kepada mereka untuk senantiasa mohon ampun kepada Allah. Karena Allah SWT adalah Maha Pengampun, begitu kan, yang akan mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka. Tapi ini semua tidak menjadikan mereka mau menerima, begitu. Malah kemudian cenderung mereka terus mengabaikan. Dan bahkan kemudian mereka makin terus berada pada jalan hidup yang pongah, jalan hidup yang sombong, dan kemudian dia menolak kebenaran, mengingkari keimanan, sehingga akhirnya mereka juga makin jauh dari kebenaran. Dan apa yang diserukan Nuh alaihissalam kepada mereka juga tidak serta-merta menjadikan mereka mau menerima kebenaran. Maka inilah sebuah pelajaran bagi kita tatkala kita juga berhadapan dengan tantangan, rintangan ketika menyampaikan kebenaran. Jangan pernah berputus asa. Terus berjuang, kalaupun tahu kemudian kita ingin berkeluh kesah, maka sampaikan itu kembali kepada Allah SWT. Mohon petunjuk kepada Allah, mohon dikuatkan landasan keimanan, dan mohon diberikan jalan keluar bagaimana mengatasi persoalan yang ada di dalam kehidupan. Sehingga insya Allah ini akan makin menjadi fondasi kekuatan bagi kita. Kenapa? Karena hanya dengan Allah semata, begitu kan, setiap harapan itu akan senantiasa kita sandarkan. Dan karena Allah semata sesungguhnya solusi terbaik atas setiap permasalahan yang hadapi. Allah SWT akan buka, gitu kan, akan membuka jalan keluar dari apa yang tentu saja akan menjadi pijakan bagi kita untuk menemukan hal terindah di dalam kehidupan. Kalaupun toh kemudian apa yang kita perjuangkan, apa yang kita serukan itu tidak diterima oleh mereka, paling tidak kita sudah menyampaikan dan kita sudah mendapatkan investasi ibadah. Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan apa yang sudah kita kerjakan. Tidak menuntut kita untuk berhasil atas apa yang kita serukan. Yang Allah minta dari kita adalah sampai sejauh mana kita berjuang. Sudah kita sampaikan kebenaran gitu, atau jangan-jangan kita membiarkan mereka. Nah, di situ tentu daya pembedanya. Kalau kita sudah menyampaikan dan terus kita lakukan
apa yang menjadi kewajiban kita untuk menyampaikan kebenaran, sekalipun kemudian mereka tidak menerima, maka sesungguhnya kita mendapatkan apresiasi kebaikan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sudah ada panggeing begitu kata Allah. Jadi ada ajakan, jangan sampai kemudian kita tidak menyeru sama sekali. Karena kalau kita tidak menyeru sama sekali, sampai kemudian kita tahu bahwa itu adalah keburukan yang mereka kerjakan yang seharusnya kita luruskan, dan kemudian kita berpikir masa bodoh, apalagi mengatakan biarlah dia untuk dia, urusan dia untuk dia, tidak perlu kita mengurus urusan orang lainnya. Berarti hal seperti itu bukan gambaran seorang muslim yang sesungguhnya. Kenapa? Sebab Al-Quran juga mengisyaratkan watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Senantiasa berusaha berjuang untuk saling berwasiat di atas jalan kebenaran dan kesabaran. Kalaupun kemudian pada akhirnya tidak diterima, maka sesungguhnya yakinlah kepada Allah bahwa Allah SWT tidak akan pernah menyia-nyiakan apa yang sudah kita lakukan dengan menyampaikan kebenaran-kebenaran tersebut. Terima kasih, kita sudah berada di penghujung acara kita Mun Pagi. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan di kesempatan pagi hari ini menjadi ilmu, menjadi pencerahan bagi kita untuk senantiasa menjadi modal hidup kita, bahwa pondasi di dalam kehidupan ini kembali kepada pijakan keimanan, kembali kepada semangat untuk menghadirkan Allah dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah solusi atas segala masalah. Dan ketika ini sudah kita bangun dalam kehidupan kita, insya Allah kita tidak akan mudah kecewa. Terus berjuang sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, dan kita termasuk orang-orang yang tentu saja senantiasa menjadi penyeru atas kebenaran. Karena yang Allah lihat bukan hasilnya, tapi yang Allah akan tanyakan kepada kita adalah sampai sejauh mana kita mengajak, sampai sejauh mana kita berjuang untuk berada pada nilai-nilai kebenaran. Saya pungkas, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.